catatan kritisnya kan satu, provinsi turun, Oke. angkanya signifikan. Nah ini harus dicari caranya bagaimana undang-undang ini bisa memberikan keadilan, gitu. Karena provinsi yang kerja, tapi provinsi yang turun, harusnya kan kerja dia yang dapat, Betul. dia yang bertambah. Gitu. Iya. Satu, yang kedua, bagaimana ke berapa tadi? 14 ya? Iya. Kabupaten kota yang dengan undang-undang HKP ini turun, ini bagaimana bisa naik? Cara seperti apa? Ya ayo kita dorong bareng-bareng agar ada revisi perbaikan dari undang-undang HKP ini sehingga kemudian semua orang menikmati hasil pajaknya. Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar dan gini, kalau kamu ngikutin berita, kalau kamu baca-baca informasi-informasi yang ada di manapun, news outlet, atau kamu dengar radio, kamu cek di TikTok ya kan, kalau Gen Z beritanya taunya lewat TikTok ya. Itu sekarang kalau kita bilang pajak, itu ada setup baru, ada kriteria baru yang namanya option pajak. Nah, sejujurnya Vander itu bingung option pajak ini kayak gimana, karena ketika dia diberlakukan berubah semua setup bagi hasil antara provinsi dan kabupaten itu berubah. Jujur Vander penasaran, dan daripada kita cuman tanya-tanya yang nggak jelas, kita nyari tahu sendiri akhirnya salah kabeh. Vander sudah sama Mas Nur Faizin, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang. Selamat. Mas Faizin. Sam. Gimana nih Mas soal option pajak nih? Sebenarnya itu kayak gimana sih Mas? Ya, terima kasih Mas Fanhar. Ya. Pertama, yang perlu dipahami, option pajak ini kan undang-undang baru ya, aturan baru. Ya, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini sebetulnya semangatnya adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 kalau nggak salah. Nah, itu kalau dulu di Undang-Undang Nomor 33 2002 itu 2023 apa ya? 2003 kayaknya. 2003 itu pembagian antara kabupaten dan provinsi itu provinsi 70, kabupaten 30. Rata. 70-30. Oke. Nah, kalau dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 ini atau yang dikenal dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu berubah Mas. Jadi untuk provinsi itu 66%, untuk kabupaten kota itu 34 ya. 34. Berubah. Lumayan ya. Lumayan. Waduh, oke. Nah, terus gimana nih struktur pendapatan daerah after penerapan optionnya? Ya akhirnya kemudian yang banyak dirugikan adalah pemerintah provinsi. Itu yang paling pertama ya. Yang paling pertama yang banyak dirugikan. Dan ini terbukti PAD Jawa Timur di tahun 2025 ini turun kurang lebih 4 triliun lebih. 4 triliun lebih. Iya, efek dari undang-undang HKPD ini. Loh. Bentar. Berarti option pajak ini sebenarnya yang diuntungkan itu adalah kabupaten kota dong kalau kayak gitu. Harusnya Mas seperti itu. Harusnya. Karena dia kan memang semangatnya Mas, lahirnya undang-undang HKPD ini sebetulnya semangatnya itu adalah mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Tujuannya. Itu tujuannya utamanya. Oke. Karena di Jawa Timur ini bahkan mayoritas itu kabupaten kota itu sangat tergantung kepada dana insentif dari pusat. Yang tidak tergantung itu hanya Surabaya. Oke. Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik kalau Sidoarjo tidak bergantung. Ya. Sewangar. Sidoarjo tidak tergantung ya orang Sidoarjo ya. Oke, gimana Mas? Karena begini, Surabaya itu tanpa ada dana dari pusat pun mereka bisa mandiri. Karena 60% PAD dari APBD itu 60%-nya itu PAD-nya dari hasil PAD-nya mereka. Oke. Gitu. Jadi pendapatannya asli mereka sendiri. Iya. Kemudian disusul oleh Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan sama Gresik. Nah, angkanya kalau kabupaten kota yang 60% itu dia sudah pada level sangat mandiri. Angkanya sudah di level itu. Sangat mandiri. Oke. Gitu loh. Dia sudah dilepas pun dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena mereka sudah mandiri secara pendapatan. Ya. Oke. Kalau yang kayak Kota Malang,
Sidoarjo itu pada level moderat. Masih tengah-tengah ya. Tengah-tengah, tapi aman tapi mostly di Jawa Timur ini kebanyakan, apalagi dapil saya itu sangat tergantung kepada dana transfer dari pusat. Setelah option pajak berarti harusnya setelah option pajak ini harusnya, karena tadi ada perubahan skema ya, dari 70 provinsi 30 kabupaten menjadi 66 kabupaten kota 34 provinsi, harusnya kan mereka ngangkat harusnya ya. Tapi faktanya ini kemudian tidak signifikan juga pendapatannya ke kota-kota kabupaten kecil itu. Karena apa? Karena harga motor gitu ya, harga motor atau harga belinya itu di kota-kota kabupaten kecil itu nggak semahal di kota-kota besar. Oke. Lagi-lagi yang diuntungkan adalah kota-kota besar. Karena Mas Fanhar beli motor ya, plat M Madura dan plat L lebih mahal mana? Ya jelas plat L. Lah itu. Oke, berarti option pajak ini sementara ini yang diuntungkan hanya kota-kota kabupaten besar. Ya. Kota-kota. Makanya ini sebetulnya ini kan semangat HKPD sebetulnya kan untuk menghilangkan ketergantungan. Ya. Karena asumsinya kota-kota itu bisa meningkatkan pendapatannya. Tapi ternyata artinya ini harus terus dievaluasi ke depan. Oke. Geser semua dong berarti dominasi fiskalnya kalau kayak gitu Mas Faizin. Iya. Geser total loh kalau kayak gitu. Total gitu loh. Peningkatan oke lah kalau kita bicara peningkatan PAD asumsi Fanhar ya. Untuk yang kabupaten kota besar aman. Aman, sangat aman. Malah ini tadi praktiknya kemudian kota kabupaten yang sudah kaya semakin kaya. Yang miskin ya tetap miskin gitu loh. Untuk provinsi saja jadi berdampak parah nih. Parah. Karena bukan malah meningkat PAD-nya, malah turun. Berkurang. Lah terus gimana Mas? Ketika perencanaan itu teman-teman DPRD dilibatkan atau enggak sih sebenarnya? Tentu dilibatkan ya, karena kami ini kan ada DPRD kan punya fungsi budgeting, anggaran. Makanya ini kami dengan teman-teman OPD, dengan teman-teman eksekutif ini kami pelas otak bagaimana kemudian kebolongan ini harus diisi, ditambal. Oke. Ada solusinya. Ada mencoba kita lah ya. Terus cari solusi gitu loh. Oke. Artinya hal-hal kecil yang itu bisa menambah kekurangan kita cari, Mas. Sudah ada keluhan belum Mas dari konstituen? Kan konstituen ini kan luas kan maknanya. Betul, terkait betul. ini sudah mulai ada keluhan nggak? Ya pastilah Mas, karena kan kayak mostly ya, sekali lagi mostly utamanya di dapil saya itu kabupaten di Madura itu Mas, dari 4 kabupaten 3-nya ini pada level ekstrim, kemiskinan ekstrim. Wow. Sumenep ya, rumah saya itu, terus Sampang sama Bangkalan. Nah ini kemudian ketika undang-undang HKBD yang diharapkan memberikan intensif malah tidak bisa. Ini kan harus kami terus muter otak terus gitu loh. Untuk daerah-daerah yang ekstrim tadi. Untuk gitu. Pemprov Jatim sendiri gimana untuk Provinsi Jawa Timur nih Mas Faizin? Kan pasti ada lubang yang cukup besar, 4 triliun loh. Ya. Ada penurunan PAD 4 triliun. Ngisinya gimana? Atau peningkatan potensi PAD non pajak? Iya, karena begini, pajak ini kan di mana-mana itu menjadi sumber mayoritas ya. PAD. Tapi ketika ada perubahan undang-undang ini menjadi problem baru, sehingga kami di Komisi C itu mendorong misalnya kayak kemarin kita singgung bagaimana PAD lain itu dari sektor BUMD atau juga dari pajak-pajak MBLB gitu loh. Itu pajak yang mineral mineral bukan itu. Logam mulia. Oke. Artinya Pemprov emang harus lebih kreatif mencari celah-celah cuan lah, celah-celah. Ya betul juga sih. Gitu 4 triliun gede loh tadi Mas Faizin. Artinya sekali lagi ini karena kebijakan baru, tentu tantangannya baru. Tapi saya yakin kalau eksekutif dan legislatif ini bisa duduk bareng, mencari celah baru, peluang-peluang baru, insya Allah lah. Pelan-pelan nanti kita ada solusinya. So far seperti apa? Sampai hari ini deh. Ini kan option pajak kalau saya nggak salah tahun ini kan baru diberlakukan. Saat ini saya belum bisa Mas memberikan gambaran yang positif ya, karena memang kebijakan ini terus terang mengagetkan banyak pihak. Tiba-tiba dar gitu. Ya meskipun nggak tiba-tiba ya, karena ini undang-undang sudah lama ya, tapi pengaplikasiannya kan baru tahun ini gitu loh. Sehingga apalagi sekarang ditambah ada efisiensi anggaran, impres gitu kan. Jadi emang tahun 2025 ini memang tantangannya luar biasa.
Nah, so far nih Mas, bolongnya kan 4 triliun ya kan? Kurang Ada lebih 4 triliun. lubang kurang lebih 4 triliun yang harus diisi nih. Catatan teman-teman Komisi C gimana? Ataukah belanjanya yang dihemat? Diseretin nih keran pengeluarannya biar Karena apa ya Mas ya? Bicara soal efisiensi itu sebetulnya nggak sesederhana itu gitu. Kadang misalnya nih kita mau ngurangi soal rapat-rapat di hotel. Tapi persoalannya kadang kan hotel juga bergantung kepada okupansi. Ketika okupansinya utamanya dari pemerintah ini berkurang, kadang hotelnya ngap-ngapan. sudah terjadi? Nah itu kan. Sudah banyak Jadi yang memang protes, betul-betul betul. harus matang kajiannya, holistik, sehingga jangan sampai kemudian kita ingin keluar dari masalah satu, kemudian timbul masalah yang lain. Wih, berarti ini ngeri banget ya perkara option pajak ini yang Power. Sepintas tujuannya supaya adil sepintas, tapi ternyata malah muncul lubang-lubang baru yang ya ternyata signifikan sekali. Seperti misalnya ada ketimpangan antar wilayah. Ya. So far sudah kelihatan belum itu Mas? Sangat kelihatan Mas. Sudah sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Saya itu kan kemarin juga sempat jadi anggota pansus LKPJ ya. Oke. LKPJ anggaran tahun 2024 kemarin. Itu laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan tahun 2024. Saya itu mengkritisi kebijakan Pemprov Jawa Timur yang terkesan menanaktirikan dapil saya, Madura. Oke. Tadi sudah saya bahas bahwa 3 dari 4 kabupaten di dapil saya itu semuanya masuk kategori kemiskinan Ekstrim ekstrim, ya, tapi oke. tidak ada kebijakan kebijakan yang dari hulu ke hilir bagaimana agar 3 kabupaten ini terangkat kemiskinannya. Tidak terus berkutat di wilayah ekstrim terus gitu loh. Oke. Nah, saya waktu itu mendorong ke Pemprov agar ada roadmap yang jelas. Misalnya setahun ini kita mau ngapain, 2 tahun mau ngapain, 3 tahun sampai 5 tahun. Sehingga tapi nanti kita evaluasi per triwulan misalnya. Capaiannya gimana? Sehingga jelas Mas progresnya. Oke. Gitu loh. Belum lagi misalnya Pemprov harus juga mengajak teman-teman Bupati Sumenep, Bupati Sampang, Bupati Bangkalan duduk bareng. Jangan sampai bupatinya jalan ke barat, Pemprovnya jalan ke timur. Nggak ketemu dong Mas. Ketemu. Wow, ternyata masalah option pajak ini ya Power, dampaknya kompleks banget. Bukan cuma lubang 4 triliun, kurang lebih 4 triliun ya Mas yang ditinggalkan karena ada perubahan aturan. Tapi ternyata masalah ketimpangan wilayah antar kabupaten kota di Jawa Timur juga malah lebih kompleks lagi. Vaner bakal lebih bahas mendalam soal option pajak ini. Kamu jangan kemana-mana, tetap di episode ini ya Power, di podcast Suara Rakyat. Baik lagi di podcast Suara Rakyat Empower, Mas Faizin. Tadi kan ternyata malah PR-nya jadi banyak ya. Banyak. Ada lubang kurang lebih 4 triliun loh. Betul. Untuk provinsi sendiri. Betul. Ini belum ngomong ketimpangan wilayah. Betul. Ada datanya nggak Mas kalau itu benar-benar berdampak gitu loh ke beberapa kabupaten kota di Jatim? Ya, kami itu waktu awal-awal dilantik itu karena untuk mengantisipasi undang-undang HKPD ini, kami kunjungan kerja ke Gaikindo. Gaikindo itu asosiasi penjual mobil itu loh Mas. Oh, oke. Nah, kami cek datanya, potensi-potensi pendapatannya. Memang ini banyak PR-nya, benar kata Mas Farhan tadi. Pertama, sekarang ini ada mobil listrik misalnya, sehingga mempengaruhi angka Penurunan penurunan jual beli mobil ya? Ya, tuh. Oke. Nah, jadi memang sangat pelik persoalannya lagi-lagi. Terus juga tadi seperti saya singgung bahwa ternyata dengan undang-undang HKPD ini, undang-undang option pajak ini, malah daerah-daerah yang sudah kaya tambah kaya, ya miskin tambah miskin. Saya izin buka data ya. Oke, boleh. Karena kalau data memang harus dilihat angka-angka ya, Mas. soalnya Iya, gitu, angka Mas. loh, perkara angka Nanti ini salah ngomong serem bahaya kalau gitu. salah. Nah, ini. Apalagi sekarang kritis-kritis nih orang. Betul. Daripada salah supaya solid nih ya Power, Betul. datanya utuh gitu kan, nggak ada salah-salah mention. Nih ya, Oke. saya bacain. Misalnya kayak Kota Surabaya. Itu sebelum sebelum ada undang-undang ini, diberlakukan undang-undang ini Surabaya itu mendapatkan 635 miliar. 635 miliar. Sekian. Oke. Nah, begitu ada undang-undang HKPD ini, option PKB dan option BPNKB ini, kemudian dia naik menjadi 1 T-an. Gitu. Banyak loh itu 1 T. Ya. Oke. Sidoarjo juga dari 246 naik dari 386.
naik kurang lebih sekitar 139 miliar. Sidoarjo. Oke. Malang, kabupaten kota juga banyak. Lah tapi kalau kita lihat kota-kota kabupaten yang pinggiran kayak misalnya saya maaf ya agak sering nyebut dapil saya karena dapil saya yang terdampak Ekstrim kan tadi katanya. Iya. Misalnya Pamekasan. Pamekasan itu sebelum undang-undang ini mendapatkan 49 M. 49 M. Ya. Oke. Dengan undang-undang ini harusnya kan semangatnya kan menaikkan. Betul. Supaya lebih sejahtera kan tujuannya. Faktanya turun menjadi 48 miliar. 1 M itu kerasa loh Mas. Kerasa loh. Terus Bangkalan. Oke. Saya absen satu-satu ya. 47 miliar sekian turun menjadi 43. Banyak loh turunnya. Oke. Kurang lebih malah sekitar 4 M-an lah. 4 M ya, dari 47 ke 43. Ya Tuhan, banyak banget loh emang. Sumenep. Nih, kota kelahiran saya ini. Dari 46 M sekian turun menjadi 42. Kan? 4 M juga nih turunnya. Terus, nih. Astaga. Sampang dari 38 jadi 26. Hampir 10. 11 malah Mas. Iya juga ya, 11 ya. 11. Iya juga ya. Gitu loh. Bener juga. Terus apalagi Pamekasan ya. Pamekasan ini tadi sudah ya. Sudah. Bangkalan sudah, Sampang sudah itu. Jadi ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 14 kabupaten kota yang tidak merasakan manfaat dari hampir separuh loh dari 38 ya, 38 kabupaten kota, hampir separuhnya itu malah terdampak, malah turun dari option pajaknya. Wow. Kalau kayak gini nih persepsi Vanar nih Mas Faizin ya. Otomatis challenge-nya ini nggak cuma buat kabupaten kota tapi untuk provinsi Jatim juga. Gimana caranya kita ketergantungan berlebihan ke pajak kendaraan bermotor ini berkurang kalau kayak gitu? Ini memang karena sudah bahasa anunya apa ya? Karena sudah dari kita dari tahun ke tahun selalu dimanjakan dengan penerimaan pendapatan itu kebanyakan dari pajak. Begitu dikepres begini kan kaget jelas loh kan? Kaget loh. Ini memang sekali lagi tantangannya pelik, artinya butuh kerjasama semua pihak untuk mencari jalan-jalan hal-hal baru yang itu bisa menambal kebolongan tadi. Misalnya tadi saya sebut juga Jawa Timur itu kan punya banyak aset produktif. Nah, bisa nggak itu? Harus bisa sih dimanfaatkan agar itu menyumbang PAD. Itu satu. Terus kedua BUMD ya, dari BUMD yang ada itu ya kita push dorong ya agar gimana itu bisa menutupi lubang-lubang itu tadi gitu loh Mas. Yang didorong mau nggak nih Mas? Nah, harus mau. Sementara ini karena harus kan mau, Mas. Akan jadi berat ketika teman-teman DPRD Jatim sudah dorong tapi yang didorong kayak ya sabar dulu kan jadinya nggak ketemu loh. Kalau kemudian mereka tidak mau maju, tidak mau aktif menutupi celah-celah ini, nanti kita akan dievaluasi oleh rakyat kan. Ya kan. Artinya masalah ini sudah terjadi, nggak bisa kita lari. Harus menjadi solusinya gitu. Mau nggak mau karena tantangannya jadi berat loh Mas. Sangat berat Mas, sangat berat. Iya dong, sangat berat. Proyeksi Mas Faizin berat yang dirasakan ini sampai 5 tahun masih kerasa nggak nih Mas? Iya harusnya jangan lah ya. Jangan sampai lah. Karena semakin lama mencari solusi, semakin nanti rakyat yang jadi korban. Gitu loh. Founder jadi kepikiran sih Mas, ketika kita bicara ada tantangan yang berat biasanya. Kreativitasnya itu muncul ketika ada reward. Yang kreatif dapat hadiah. Sudah mulai muncul nggak bahasan seperti itu nih Mas? Kami itu di Komisi C sama Bapenda ya. Bapenda itu kan mitra kami, Badan Pendapatan Daerah. Kami itu sama seperti tadi bahasa Mas Vanhar, bagi WP wajib pajak yang itu tertib, bayar tepat waktu. Ini harus kita kasih reward dalam rangka untuk menjadi stimulan bagaimana orang WP ini semangat gitu loh. Misal contoh yang bayar pajak tepat waktu kita kasih reward umroh gratis misalnya. Masuk akal tapi Mas, gitu masuk akal. Itu sudah akan dijalankan atau masih dikaji tuh Mas? Kami sudah ngasih masukan sih ke Bapenda dan Bapenda tampaknya tertarik dengan ide kami, itu ya. Karena nggak ada jalan lain loh. Betul. Option pajak ini kan kita selama ini dimanja. Benar kata Mas Faizin dimanja. Nah ini pajak kendaraan nih oke banget.
nominalnya gede, begitu das. Nah, ayo gimana lo? Didorong untuk kreatif gitu Karena kan. gini Mas, kami juga menghitung ya potensi pajak dari kendaraan bermotor dan BPNG itunya lebih bisa dimaksimalkan lagi ketika pelayanannya samsatnya misalnya antriannya nggak panjang. Oke. Kadang kan ada orang ini wajib pajak bukan nggak bayar pajak Mas, Malas antri. malas antri. Iya, aku Atau juga. kalau mau antri harus bayar calo Itu misalnya. dia. Kami beberapa kali itu kunjungan ke Bapenda di OPD itu di Malang, di Pasuruan, di Situbondo, di Bondowoso macam-macam. Kami itu menyarankan misalnya antriannya bisa nggak sih dibikin online. Loh, harusnya bisa loh. Nah ya makanya itu harus bisa gitu loh. Karena Iya. sekarang kan semua orang udah pakai HP kan. Aha. Misalnya Mas Fanhar besok mau bayar pajak hari Senin. Waduh nanti antriannya gimana? Sebenarnya kan banyak kerjaan. Iya. Nah, kalau misalnya Mas Fanhar nggak usah perlu datang ke sana, tapi sudah dapat antrian, kira-kira estimasinya jam 1, jam 2. Nah, Ini kan lebih enak. enak. gitu loh. Benar. Atau misalnya bayar tidak perlu ke Samsat. Ya. Cukup misalnya kita punya Tokopedia, punya apa? Semua orang udah punya misalnya Shopee. Iya. Atau bayar di Indomaret atau kan banyak itu Mas. Banyak. Cara bahkan di kalau nggak salah saya kemarin itu kami waktu kunjungan kerja ke Lamongan kalau nggak salah itu malah pembayar paling banyak itu malah dari Indomaret. Oke. Orang itu tinggi angkanya gitu. Tinggi berarti kan? Di daerah mohon maaf ya yang bukan Indomaret tapi Tokopedia kalau nggak salah. Tokped. Oke, Ya, oke. Artinya di Lamongan yang mungkin orang berpikir itu masyarakatnya itu nggak gagap teknologi, malah mereka paling melek teknologi. Gitu. Yang Surabaya malah enggak ya. Nah, itu Ini saya nggak aneh tahu. sih. Ini ada anomali nih yang Bawar. Karena saya kira, Vandar kira ketika Surabaya itu katanya masyarakatnya melek teknologi ya ternyata masih banyak yang milih datang ke Samsat langsung ya. Agak lain nih. Nah, tapi kalau kita bicara soal sektor kendaraan bermotor nih Mas Faizin, mumpung disinggung. Pemutihan kan harusnya juga bisa jadi triggering event gitu kan. Itu kan banyak desakan ya. Saya bahkan juga waktu reses, waktu kunjungan dapil, banyak masyarakat itu yang mendesak Pemprov Jawa Timur itu mencontoh Jawa Barat. Betul, banyak banget yang minta kayak gitu. Itu juga masuk akal Mas. Karena misalnya ada nih satu orang di dapil saya cerita ke saya itu bahwa dia udah nunggak pajak sekitar 12 tahun Pak ya. 12 tahun. Lu lama loh itu. Kalau 12 itu tahun. kemudian dia bayarkan, Ya. itu mungkin kalau beli motor baru mungkin dapat. Iya, bener. Hanya dia males. Nah, dia bilang kalau seandainya Jawa Timur nih diterapkan kayak Jabar, dia akan bayar pajak. Oke, karena dia tuh malas bayar dendanya Iya, sebenarnya. gitu loh. Sama dendanya hitung-hitung ya bener sih, beli motor baru bisa dapat. Iya, nah, hal-hal itu sebetulnya saya harap ke gubernur, ke Pemprov untuk apa ya, nggak usah gengsi lah. Kalau emang Jabar atau daerah lain tuh bagus, ya udah Sikat aja gitu ya. contoh gitu loh. Toh juga hal baik kan? Hal baik, nggak Hal usah baik, nggak betul. usah gengsi untuk menyentuh hal baik gitu loh. Selama itu baik untuk masyarakat Jawa Timur, mau itu misalnya idenya dari siapa ya. Bukannya ambil. dari tahun ke tahun biasanya ada Mas Faizin kalau untuk pemutihan. Lah itu beda Mas. Kalau itu kadang cuma kadang cuma yang diputihkan dendanya. Betul. Kalau Jawa Barat kan All in ya? All in, Oh, gitu I see. Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Gitu Jadi ternyata menarik juga diversifikasinya ini bisa banyak hal Ya, gitu kan. ya. Salah satunya dari BUMD kan Mas. Betul. BUMD gimana caranya mereka ini lebih didorong lagi, Betul. gimana caranya mereka bisa ya ada PAD produktif lah Mas. Betul. So far BUMD seperti apa Mas Faizin? BUMD itu sumbangan kepada PAD Jawa Timur itu kalau nggak salah itu dari 26T itu hanya kurang lebih 2T. Oh my, 2T. Ya. 10% ya Mas ya. Kurang malah ya. Nggak sampai bahkan ya, nggak sampai ya. Oke. Ini jadi semakin menarik nih Empawar. Ternyata BUMD yang diharapkan bisa jadi sumber PAD produktif selain pajak kendaraan bermotor malah belum optimal nih Mas Faizin. Belum. Kita bakal bahas itu lebih dalam lagi nih Empawar. Stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat. Baik lagi di podcast Suara Rakyat Empawar, masih sama Fanhar dan juga Mas Faizin. Mas, mundur jauh dulu Mas ya, option pajak. Sempat Fanhar baca di sosmed. Ada itu istilahnya penambahan sebenarnya. Kita sebagai masyarakat ketambahan nggak sih Mas sebenarnya? Sebetulnya enggak ya. Oh enggak. Lah itu Mas Fanhar yang perlu adanya edukasi ya dari pemerintah bagaimana masyarakat itu
tidak tidak fobia dengan pajak. Karena di masyarakat benar kata Mas Fanhar tadi, orang itu begitu dengan option, misalnya ada penambahan. Iya. Padahal itu kan persoalan pada prinsipnya yang utama itu kan mengatur soal pembagian aja antara provinsi dengan kabupaten. Cuma kan ini kenapa terjadi? Karena kami sering kritisi ke Bapenda itu, cobalah itu loh, maksudnya kasih campaign yang bahasanya itu bahasa rakyat. Benar. Option itu kan bahasa apa gitu? Coba bingung. Cari cara bahasa-bahasa ini yang itu membuat masyarakat wajib pajak itu tertarik untuk, misalnya kami itu kan pajak ini kan sebetulnya manfaatnya kan kembali kepada masyarakat sebetulnya, walaupun ya misalnya ada korupsinya itu kan oknum lah ya. Itu lain soal lah ya. Oknum tuh. Betul. Tapi kan kita hidup itu kan dari pajak kita sendiri. Betul. Gitu kan. Pajak yang kita bayarkan itu kemudian berubah menjadi jalan yang bagus, rumah sakit yang lengkap gitu ya. Yang lengkap, pendidikan yang beasiswa kan sebetulnya kembali kepada kita. Cuma sebenarnya kan bahasa-bahasa ini kan dari pemerintah ini kan bahasanya bahasa melangit gitu loh Mas. Iya, berat loh. Karena kemarin ketika dia disahkan, yang viral itu diskursusnya adalah, ditambahin lagi nih, nambah lagi nih pajak bayar mobilnya, padahal enggak. Nah itu, makanya kami mendorong Komisi C itu, Pemprov itu melakukan campaign yang yang masif, sehingga tadi saya bilang wajib pajak itu malah kalau dia nggak bayar pajak kayak ngerasa dosa gitu loh. Caranya gimana ya? Perbanyak perbanyak materi-materi campaign, misalnya gini. Sekarang kan hampir semua masyarakat Jawa Timur itu kan sudah pegang gadget ya, sudah pegang smartphone. Betul. Kalau dulu misalnya Mas, kalau mau woro-woro ayo bayar pajak misalnya pakai mobil keliling. Iya, dulu banget tuh ya. Benar. Sekarang misalnya cukup SMS blast. Selesai. Atau WA blast atau bayar TikTok atau di Instagram untuk menyasar anak-anak muda kan bisa. Masuk akal sih. Masuk akal. Kami juga DPRD ini kan se-Jawa Timur ada kan, semua punya dapil. Betul. Nah, ayo DPRD itu digandeng, kita bergandengan dengan pihak Bapenda. Misalnya Bapenda ini mau melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami ini kan yang punya masyarakat, yang punya dapil. Kami undang masyarakat pemilih kami, diisi oleh orang-orang Bapenda mengisi soal pentingnya bayar pajak. Wah, itu menarik sih kalau bisa terwujud sih, karena supaya nggak salah Mas, supaya nggak gagal fokus, karena jatuhnya malah tudingan buruk lagi, padahal enggak aslinya. Ini penting Mas, karena misalnya kayak di dapil saya masyarakat kepulauan itu kayak di pulau-pulau Arjasa, Kangean, Pulau Sapeken, Pulau Raas ini kan mohon maaf ya, akses kesehatannya kan sangat minim sekali. Cobalah mereka itu dikasih pemahaman bahwa kalau kalian bayar pajak nanti di sini bisa bangun rumah sakit misalnya, pasti mereka akan lebih semangat. Karena kan balik ke mereka lagi, itu yang mereka butuhkan. Betul. Menarik sih. Tapi kalau soal option pajaknya nih, Mas Faizin, sebenarnya itu bisa dibilang berhasil ketika apa sih untuk pemerataannya misalnya nih? Ya sederhana, ketika pendapatan kota kabupaten meningkat. Harusnya. Iya, dan tadi kan saya bilang ada beberapa yang memang banyak yang signifikan kayak Surabaya, Malang. Tapi yang menjadi PR kan bagaimana pemerintah ini mencari cara kota kabupaten yang dengan adanya undang-undang HKPD ini malah turun. Nah, ini tugas pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk mencari jalan keluar sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi tidak semakin menganga. Diskresi mungkin kali Mas ya, dikasih diskresi. Sudah mulai ada bahasan soal itu nggak Mas? Karena dari data yang Mas Faizin ceritakan barusan agak serem kalau buat saya. 14 ya, 14 kabupaten kota yang malah rugi. Malah turun. Iya kan, mereka malah kehilangan potensi pendapatannya. Harusnya ada diskresi dong Mas. Lah hal-hal masalah begini Mas yang nanti kita akan bawa di tingkat provinsi ke pusat, bahwa ini kayaknya perlu ada evaluasi nih soal undang-undang ini. Iya. Gitu loh. Memang secara keseluruhan dari 38 itu lebih separuh yang naik. Iya. Tapi sisanya kan ini juga
masyarakat juga kan. Betul. Bukan Itu dia. bukan kemudian yang naik itu kemudian yang turun kita nggak dipikirkan. Betul. Karena sama-sama masyarakat Jawa Timur nih. Karena Masyarakat Indonesia gitu. Iya, dilihat dari data makro berhasil. Mm-hmm. Hampir separuh pendapatan asli daerahnya naik. Masalahnya yang turun ini loh. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama-sama, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sudah mulai dibahas nggak, Mas? Harusnya sih masukan kami sudah harusnya mulai dipertimbangkan oleh mereka ya, agar ini tidak semakin gapnya tidak semakin menganga. Harusnya sudah mulai dipikirkan. So far laporan yang diterima teman-teman Komisi C supaya ngawal kan ini, ngawal supaya itu bisa terbagi secara optimal, itu seperti apa nih Mas Faizin? Iya, kalau kami ini kan kalau kami ini kan hanya sifatnya memberikan rekomendasi. Lagi-lagi eksekusinya kan di pemerintah pusat dan provinsi. Ya. Jadi rekomendasi sudah dilempar sebenarnya. Karena kami hampir tiap bulan, Mas, kami turun ke daerah-daerah mengecek pendapatan dari option pajak tadi. Oke. Kami keliling hampir seluruh Jawa Timur supaya memastikan ini tidak rugi, tidak merugikan siapapun kebijakan ini. Tapi potensi tumpang tindihnya deh Mas, instrumen antara option pajak dengan instrumen pajak lainnya, potensi itu ada nggak Mas? Harusnya enggak ya. Aman ya? Aman. Cuma so tinggal aman. Bagaimana memaksimalkan itu tadi, memaksimalkan penerimaan dari pajak dan hal-hal lain yang selain sinkronisasinya. So far komunikasinya gimana? Karena kalau kita bicara sinkronisasi nih Mas, yang ada di kepala Vaner adalah pemerintah provinsi harus mau ngobrol nih sama pemerintah kabupaten yang ada di naungi lah ya, naungannya Provinsi Jawa Timur. So far seperti apa? Ya itu tadi emang harus duduk bareng ya antara Pemprov dengan Pemda itu, bagaimana sama-sama diuntungkan, tidak kemudian satu dirugikan, satu diuntungkan. Karena ini kan kerja bareng. Betul. Itu kok keywordnya. Nah, memang yang paling dirugikan itu adalah provinsi, karena pegawai operasionalnya dari kita, pegawai dari kita, tapi yang banyak menikmati malah orang lain. Ya, kota kabupaten tapi jadinya lebih berat nih Mas. Tapi ketika ya kalau kita bilang option pajaknya sudah ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain soal ini. Yang bisa dilakukan adalah untuk mengawal ini jadi tepat sasaran sesuai mimpinya. Perlu ada revisi perda nggak nih Mas? Kalau ini bukan perda ya, undang-undang. Oke. Nah, karena HKPD itu kan bukan perda atau pergub tapi undang-undang. Makanya kami mendorong Pemprov dan dengan komisi, dengan kami DPRD Jawa Timur agar meminta undang-undang ini disesuaikan lah ya. Bukan disesuaikan ya, disempurnakan lah. Oke, bahwa ternyata hal baik yang direncanakan yang itu harusnya menjadi beban daerah kepada booster lah ya. Tapi ternyata kan di beberapa tempat enggak. Ini temuan-temuan ini harus menjadi bahan untuk melengkapi Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Memang ketika kita bicara mimpi baik nih ya Power, itu ketika kita rancang, ketika kita konsep kayaknya bagus nih. Data makro mungkin 50% lebih wilayah di Indonesia diuntungkan dengan option pajak. Yang jadi masalah sisanya ini lo juga masyarakat. Kan kayak gitu ya Mas Faizin ya. Kalau bicara Mas Faizin pribadi sebagai anggota DPRD Jatim, kalau boleh merancang ulang sistem pendapatan daerah, pengen ditata kayak gimana nih Mas? Ya ini Mas ya, harus duduk bareng semua pihak, baik pemerintah daerah, provinsi, pusat, agar pembagian itu harus adil. Adil bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Sehingga semua pihak merasa puas dengan apa yang didapatkan. Jangan sampai kemudian ada bahasa kita yang menjadi penghasil kok kamu yang nikmati. Gitu kan? Juga sih benar. Karena gimana kebijakan fiskal itu manfaatnya harus konkret buat rakyat. Gitu gak sih Mas? Betul. Harapan Mas Faizin terkait program option pajak ini terakhir nih Mas Faizin. Tadi itu catatan kritisnya kan satu, provinsi turun. Oke. Angkanya signifikan. Nah ini harus dicari caranya bagaimana undang-undang ini bisa memberikan keadilan gitu. Karena provinsi yang kerja tapi provinsi yang turun, harusnya kan
kerja dia yang dapat, Betul. dia yang bertambah. Gitu. Iya. Satu, yang kedua, bagaimana ke berapa tadi? 14 ya? Iya. Kabupaten kota yang dengan undang-undang HKP ini turun, ini bagaimana bisa naik? Cara seperti apa? Ya ayo kita dorong bareng-bareng agar ada revisi perbaikan dari undang-undang HKP ini sehingga kemudian semua orang menikmati hasil pajaknya. Gitu. Oke, ini jadi menarik sih ini ya Mbak War. Karena gini loh, option pajak kamu nggak perlu khawatir. Option pajak itu tidak menambah beban kamu sebagai masyarakat. Ya. Justru malah sekarang bolanya pindah ke pemerintah, ke eksekutif nih. Gimana caranya supaya pembagian ini ya adil. Adil itu bukan sama rata, enggak, tapi proporsional. Karena ternyata ketika dibagi dengan adil pun, dengan rata, bukan dengan adil tapi dengan rata, justru malah ada wilayah-wilayah yang turun dan turunnya signifikan. Terbesar tadi sampai 12-an Mas ya, 12-an miliar ya. Sampang kalau salah itu. Iya, itu turunnya ternyata sangat signifikan. Jadi ini PR bersama sebenarnya. Teman-teman Komisi C juga sudah mulai bergerak. Terima kasih loh Mas Faizin. Sama-sama. Akhirnya Vaner jadi lebih ngerti soal option pajak yang selama ini mikirnya adalah wah ini nambah lagi nih bayar pajak kendaraan. Ternyata enggak. Justru malah ini sebenarnya membantu. Mimpinya baik. Cuma mungkin implementasinya perlu ada yang disempurnakan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mas Faizin, kamu perlu share ini, episode ini yang Power kemanapun. Kenapa? Karena supaya nggak ada lagi salah persepsi soal option pajak yang ternyata punya mimpi baik. Progres masih, nggak bisa langsung beres. Jangan lupa juga kamu perlu klik tombol like sama subscribe-nya biar kamu dapat update soal episode-episode podcast Suara Rakyat berikutnya. Terima kasih banyak Mas Faizin. Sama-sama Mas Fahar. Insight yang luar biasa. Empower, Vaner pamit, Mas Faizin pamit. See you.